Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Tahukah Anda bahwa salah satu warna kasula imam Katolik adalah merah muda atau berwarna pink? Memang kasula ini sangat jarang dikenakan oleh imam sebab hanya digunakan saat dua perayaan khusus. Yang pertama, dipakai saat misa hari Minggu Advent yang ketiga, yang seringkali disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Bersukacitalah. Dan yang kedua, dipakai saat misa pada hari Minggu Prapaskah keempat, pada hari ini, yang seringkali disebut sebagai Minggu Letare atau Minggu Bersukacita. Tentu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa harus bersukacita padahal kita masih berada pada masa Prapaskah? Sedikitnya ada beberapa alasan. Yang pertama, kita bersukacita karena kita sudah berada di pertengahan masa Prapaskah. Kita sudah melakukan separuh masa puasa dan juga pantang kita. Dan yang kedua, kita bersukacita karena kita telah mencapai titik tengah perjuangan hidup kita untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani. Pada titik ini, kita telah memenuhi kebutuhan diri kita secara holistik, diri kita yang bertubuh dan berjiwa. Dosa memang seringkali muncul ketika kita hanya memperhatikan kebutuhan jasmani semata-mata. Dan yang ketiga, kita bersukacita pada hari ini sekaligus memberikan semangat bagi Anda dan juga bagi saya untuk menyelesaikan masa Prapaskah ini. Gereja selalu memberikan pesan khusus bahwa penderitaan kita untuk memperbaiki diri dalam semangat puasa, pantang, beramal, dan juga bertobat tidak sebanding dengan sukacita yang kita peroleh berkat Paskah Kristus, di mana berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita menjadi manusia baru. Sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma bab 8 ayat 18. Dari ketiga makna bersukacita ala Minggu Letare ini, satu pertanyaan yang paling penting bagi Anda dan juga bagi saya pada hari ini adalah, sudah sejauh mana kita bertobat? Persis inilah pertanyaan inti dari perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang dalam Injil pada hari ini. Ada beberapa kondisi yang dialami oleh anak bungsu yang mungkin dapat membantu kita untuk merenungkan posisi diri kita saat ini. Kondisi pertama, memohon jatah dari Bapa lalu mengambil langkah menjauh dari Sang Bapa. Dalam keseharian hidup kita mungkin pernah berada pada posisi anak bungsu yang tekun berdoa, memohon berkat dari Allah. Dan tak jarang doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita memperoleh apa yang kita mohon, seperti kesehatan, kekayaan, jabatan, dan juga mungkin kesuksesan. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah dengan rahmat yang Tuhan telah beri, kita semakin dekat dengan Allah, ataukah justru kita mengambil langkah menjauh dari Allah? Karena kita berpikir kita memiliki segalanya. Kita lupa bahwa yang memiliki segalanya adalah Allah. Kita bukanlah pemilik segala yang kita miliki. Coba kita pikirkan apa yang kita bawa saat kita lahir dan juga pada saat kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada. Kita datang dan pergi sebagai pribadi yang tidak memiliki apapun. Kondisi yang kedua, hidup menjauh dari Allah membuat kita fokus pada kenikmatan duniawi, pada kebutuhan jasmani semata-mata. Kita lupa bahwa diri Anda dan juga diri saya
bukan semata-mata seonggok daging yang hidup, tetapi pribadi yang berbadan berjiwa, di mana ketika kita fokus pada kebutuhan jasmani semata-mata, kita mengkerdilkan identitas kita sebagai pribadi. Dan inilah pintu masuk dalam dunia binatang. Kondisi yang ketiga, hidup menjauh dari Allah membuat kita menjauh juga dari sesama. Inilah yang dialami oleh si bungsu. Dia digambarkan berada dalam dunia yang asing, yang seolah-olah selevel dengan binatang, bahkan lebih buruk dari itu. Si bungsu mau mengisi perutnya dengan makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Inilah sebuah kondisi yang paling parah, bagaimana dosa pada akhirnya membuat kita bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan ini. Pada titik yang paling pahit ini, sedikit banyak orang merasa diri tidak berarti apa-apa. Bahkan ada orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri, seolah-olah harapan, kasih, dan iman telah sirna. Tetapi ada satu hal yang menarik dari perayaan Natal. Yesus justru mau lahir di kandang hewan. Mungkin mau membuktikan atau membahasakan bahwa Tuhan selalu ada bagi setiap pendosa. Dan satu hal juga yang menarik dari kisah Jumat Agung. Yesus mau wafat di antara dua penjahat untuk memanggil pendosa yang bertobat untuk menikmati kembali aura Firdaus. Dan kondisi yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penyesalan dan tobat yang dilakukan si bungsu bukan sekadar ada dalam ide, tetapi pada akhirnya mengambil langkah untuk kembali kepada Allah, Sang Pemilik segala yang ada. Kondisi keempat inilah yang kita tumbuh kembangkan selama masa Prapaskah, yaitu kesadaran bahwa upah dosa itu adalah kematian kekal, tetapi upah pertobatan adalah kehidupan kekal bersama Allah. Dan kondisi yang kelima, si bungsu mengalami belas kasih Bapa. Si bungsu menemukan bahwa tidak ada yang berubah dengan kasih Bapa. Bapa tetap memperlakukannya sebagai anak yang berhak dikasihi. Pada titik ini kita melihat bahwa cinta Allah itu bersifat abadi. Dalam kitab Yesaya bab 54 ayat 10, Allah mengatakan begini, "Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu." Atau dalam kitab Yeremia bab 31 ayat 3, Allah mengatakan, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih Allah yang kekal dan tak pernah berubah inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk bertobat. Paus Fransiskus dalam Bula Pemakluman Tahun Yubileum Kerahiman Ilahi Luar Biasa pernah menulis bahwa kasih Allah akan selalu lebih besar daripada dosa apapun. Dan tidak ada seorang pun dapat memasang batas pada kasih Allah yang selalu siap untuk mengampuni. Sikap penolakan si anak sulung atas sikap Bapa yang menerima kembali si bungsu tidak dapat membatalkan belas kasih Bapa yang selalu siap untuk mengampuni. Sikap orang Farisi dan para ahli Taurat yang bersungut-sungut tidak dapat membatasi belas kasih Kristus bagi para pemungut cukai dan juga bagi orang-orang berdosa. Pada titik ini kita dapat bertanya, apakah dengan demikian Yesus mengasihi orang berdosa dan membenci para ahli Taurat dan orang Farisi? Sebenarnya tidak demikian. Yesus mengasihi semua orang berdosa, termasuk mengasihi orang Farisi dan juga para ahli Taurat yang kaku hatinya. Kisah Bapa yang baik hati memberikan gambaran kepada kita bahwa kasih adalah landasan dari keadilan yang sejati. Allah tidak bersikap tidak adil kepada orang Farisi dan juga para ahli Taurat atau kepada si sulung,
Tetapi keadilan tanpa belas kasih bukanlah keadilan yang sejati. Keadilan yang berasal dari Allah adalah keadilan yang penuh belas kasih, yang memungkinkan setiap orang yang sering jatuh dalam dosa tetap diterima sebagai anak oleh Allah ketika bertobat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Letare mengajak kita untuk bersukacita, sebab di tengah masa Prapaskah ini Anda dan saya mengambil sikap untuk kembali kepada Allah seperti anak bungsu. Yesus juga mengajak kita yang mungkin berhati seperti si sulung untuk menyambut baik setiap orang yang bertobat. Setiap pendosa memang memiliki masa lalu dan juga masa sekarang yang mungkin kurang baik. Tetapi bukankah orang yang kudus pernah hidup seperti Anda dan juga seperti saya yang penuh dengan dosa? Lebih jauh lagi dari itu, kita bersukacita karena Allah yang kita imani adalah seorang Bapa yang maha baik. Setiap keputusan kita untuk bertobat juga membuat Allah dan seisi surga bersukacita di masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita semua.